Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tokoh sosiologi dan teorinya. Oke, pertama yang kita akan bahas adalah tokoh Émile Durkheim, ya. Émile Durkheim, siapa dia? Nama lengkapnya adalah David Émile Durkheim, lahir di Epinal, Prancis 15 April 1858 dan meninggal 15 November 1917 pada umur ke-59. Apa tahu teorinya? Émile Durkheim, sumbangan terbesarnya bagi ilmu sosiologi adalah konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Jadi perilaku individu menurut Durkheim ini dipengaruhi oleh aturan-aturan dari luar dirinya, dari luar individu, atau disebut dengan faktor ekstern. Ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh Herbert Spencer. Siapa dia? Herbert Spencer lahir di Derby 27 April 1820, meninggal di Brighton 8 Desember 1903 pada umur 83 tahun. Dia adalah seorang filsuf Inggris. Apa teorinya? Teori yang terkenal oleh Herbert Spencer adalah teori evolusi. Menurutnya, evolusi sebagai suatu rentetan perubahan kecil yang berlangsung perlahan dan kumulatif yang terjadi dengan sendirinya dan memerlukan waktu yang cukup lama karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul adanya pertumbuhan masyarakat. Menurutnya, perubahan terjadi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Jadi, bahwa di dalam masyarakat itu ada perubahan-perubahan sosial. Perubahan yang terjadi perlu waktu yang lama. Kenapa lama? Karena perubahannya menyesuaikan dengan kebutuhan, keperluan manusia pada saat itu, ya, hingga saat ini. Jadi perubahannya cukup lama menyesuaikan kondisi kebutuhan masyarakat. Ya, contohnya di sini perubahan dari masyarakat yang hidup dari pola-pola primitif kemudian ke masyarakat industri. Primitif itu masyarakat yang belum mengenal teknologi. Kalau industri, masyarakat yang sudah mengenal teknologi, ya, untuk mencapai pemenuhan hidupnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ya, contoh dari masyarakat yang primitif berburu, masyarakat yang berburu, masyarakat yang meramu, kemudian ke masyarakat industri, yaitu bisa mengolah barang mentah jadi barang jadi, itu namanya masyarakat industri. Selanjutnya adalah tokoh Max Weber. Siapa dia? Nama lengkapnya adalah Maximilian Karl Emil Weber, lahir 21 April 1864 dan meninggal 14 Juni 1920. Beliau adalah seorang sosiolog, ahli hukum dan ekonom politik Jerman. Terus apa teorinya? Weber mengkaji konsep dasar sosiologi, yaitu tentang tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi, menurut Weber, tindakan sosial itu tindakan seseorang yang bisa mempengaruhi, berdampak pada perilaku orang lain, bukan tindakan-tindakan yang hanya memuaskan diri sendirinya atau tindakan-tindakan yang berdampak pada dirinya, tapi tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi dan berorientasi kepada orang lain, ya. Kemudian tokoh yang keempat adalah Karl Marx. Siapa dia? Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1819 dan meninggal 14 Maret 1883. Dia adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Terus apa teorinya? Sumbangan utama Marx, ya, bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas sosial. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kaum berjuis, yaitu kaum yang pengusaha bermodal, dan kaum proletar, yaitu kaum buruh pekerja. Perbedaan kepentingan di antara kedua kaum inilah yang kemudian memicu lahirnya konflik sosial, yang mana perbedaan kepentingannya, kalau berjuis, pengusaha ingin mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan kaum proletar atau pekerja juga ingin mendapatkan upah
yang setinggi-tingginya. Nah, yang perbedaan kedua inilah kemudian tidak menemukan titik temu dan memicu lahirnya konflik sosial. Dan hingga saat ini pun kita masih bisa melihat adanya konflik di antara kedua kelas tersebut. Oke, demikian penjelasan dari 4 tokoh sosiologi beserta teorinya, mudah-mudahan manfaat. Sekian, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.